disinilah kita perlunya melihat sesuatu secara komprehensif. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dilarangnya halal bihalal ini kan muncul polemik. Sebetulnya ini kan baru-baru sini, tapi karena saya ditugasin ngajinya fikih muqaranah gitu ya, akhirnya menjawab hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi yang kedua, kenapa sih harus melalui Idul Fitri saja gitu, di bulan Syawal aja gitu loh? Saya tanya, kira-kira silaturahim itu boleh nggak di luar bulan Syawal, Pak? Ya, di 11 bulan selain Syawal itu boleh. Pertanyaannya, kenapa sih Bapak silaturahim itu di bulan Syawal? Hah? Kenapa di Idul Fitri kenapa kira-kira gitu? Hah? Kenapa di Idul Fitri? Ini kan kita momentumnya. Ini kan momentumnya. Sama kita misalkan, kenapa sih harus misalkan kumpul kita misalkan, nanti pas, maafin misalkan, ke keluarga, nanti pas tahun baru kita kumpul yuk gitu, di rumah kumpul-kumpul. Apakah otomatis ketika kita kumpul tahun baru di rumah otomatis haram gitu? Kan enggak, karena saat itu keluarga libur pada tahun baru, kemudian kepala keluarga mengatakan, kata ibunya, nah semuanya nanti tahun baru kumpul di rumah mama, momentum liburannya. Apakah kita otomatis gara-gara kumpul pas bertepatan dengan tahun itu kemudian menjadi haram? Tidak. Jadi kan tidak seperti itu. Lagian para ulama Pak menghususkan sesuatu yang dilarang itu adalah menghususkan sesuatu terkait dengan masalah ibadah mahdhah. Tapi terkait dengan ibadah ghair mahdhah, atau dalam bahasa lain namanya muamalah, itu nggak jadi masalah. Saya tanya, thalabul ilmi ini wajib atau tidak, Pak? Wajib. Hadisnya jelas ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu hadis, bukan lagi kewajibannya berdasarkan ijtihad. Pertanyaan saya kedua adalah, setelah Nabi mewajibkan thalabul ilmi, Nabi menentukan enggak kapan kita harus cari ilmunya kira-kira? Kenapa di Al-Hidayah ini pengajiannya di hari Sabtu, malam Minggu, dan hari Ahadnya? Kenapa? Saya tanya, apakah Nabi menentukan Sabtu malam dan Ahad pagi? Setiap Ahad pagi dan Sabtu malam harus mencari ilmu. Ini yang menentukan siapa kira-kira Pak jadwalnya kira-kira? Ini kira-kira Nabi menentukan itu enggak kira-kira? Menghususkan itu enggak Nabi kira-kira? Jadi makanya para ulama, bisa jadi silaturahim itu halal bihalal itu masuk dalam kategori ibadah, betul, tapi ibadah ghair mahdhah. Ya sama kita misalkan baca Quran itu ibadah. Boleh nggak misalkan saya nih menentukan saya akan baca Quran setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh. Jadi saya itu enak kalau baca Quran kalau ba'da maghrib dan ba'da subuh. Kira-kira Nabi menentukan nggak kalau baca Quran itu harus ba'da maghrib dan ba'da? Jadi sesuatu yang tidak ada penjelasan khusus dari Nabi terkait dengan masalah ketentuannya, itu sesuatu yang mutlak, yang tidak terikat waktu. Silakan saja. Apalagi terkait dengan muamalah. Kecuali misalkan Bapak menentukan waktu sholat yang sudah jelas 5 waktu, Bapak kemudian menentukan, bagi saya berijtihad, yang namanya sholat zuhur itu saya maunya jam 2 seperempat misalnya, atau saya mau sholat zuhur saya ini jam 11 kurang. Kita menentukan sendiri waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu waktu yang telah ditentukan, ya, waktunya yang telah dipastikan dan sebagainya. Nah, itu jadi yang kedua. Jadi ini adalah masalah muamalah. Masalah muamalah tidak terikat waktu, silakan saja. Cuma momentumnya yang begitu luar biasa tepat itu adalah pasca Ramadan di waktu Idul Fitri. Ini kan momentum. Sama kayak kita kadang-kadang kalau bulan Muharram selalu memberikan santunan kepada fakir, kepada anak yatim. Ini momentum dan sebagai stimulan, sebagai perasa. Walaupun memberikan makan kepada anak yatim itu tidak mesti harus bulan Muharram.
Karena anak yatim butuh makan sama seperti kita butuh makan. Santunan kepada anak yatim tidak harus mesti hanya di Muharram, karena dia adalah orang yang hidup seperti kita, yang kebutuhannya juga tiap hari seperti kita. Cuma kita mengingatkan mungkin bahasa lainnya istilah trigger gitu. Triggernya itu di bulan Muharram. Dan itu untuk menunjukkan tentang pentingnya menyantuni anak yatim. Bukan hanya di Muharram, bukan hanya setahun sekali, tiap hari kita boleh. Bahkan silaturahim pun bukan hanya setahun sekali, tapi kita boleh kapan saja menjalankan silaturahim ini. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd tadi, ya, kalimat yang digunakan oleh Allah menggunakan kalimat fi'il, walladzina yasiluna, dan orang-orang yang menyambungkan tali silaturahim. Yasilun itu kan fi'il, yasilun. Makanya kalau dalam bahasa Arab kan kalimat itu terdiri dari susunan fi'liyah maupun ismiyah, itu kan memiliki makna-makna tersendiri. Jadi kenapa suatu kalimat terdiri dari, kan kalimat itu kan jumlah kalimat itu kan cuma dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada khobar, itu namanya jumlah ismiyah. Nah, maknanya kalau jumlah ismiyah itu artinya adalah al-itsbat. Satu sisi maknanya adalah penetapan, yang kedua maknanya penguatan. Jadi ada sebuah kalimat kalau terdiri dari mubtada khobar itu maknanya penguatan atau maknanya adalah penetapan. Makanya jumlah ismiyah itu punya fungsi menetapkan dan menguatkan. Kalau jumlah fi'liyah itu biasanya terdiri dari fi'il, kata kerja, dan fa'il yang mengerjakan atau maf'ul, objek pekerjaannya, itu biasanya menunjukkan tentang istimroriyah, menunjukkan fungsinya sebagai kontinuitas terus menerus dan selalu diperbaharui. Sama walladzina yasilu menunjukkan tentang istimroriyah, itu fungsi-fungsinya kan begitu ya. Kalau dalam ilmu balaghah kan begitu. Jadi fungsi ismiyah, fungsi fi'liyah itu memiliki fungsi tersendiri. Makanya saya pernah menjawab tentang husnul khotimah itu yang rame itu ya, bahwa itu tidak tepat diungkapkan kepada orang yang sudah meninggal ya, karena yang namanya husnul itu adalah baik, khotimah itu ending, akhir. Jadi husnul khotimah itu akhir yang baik, sehingga itu tidak tepat digunakan kepada orang yang sudah meninggal. Saya pernah menjawab tentang itu karena banyak jamaah yang nanya ke saya jawab, kemudian jamaah minta saya divideokan. Ini divideokan maksudnya. Ya, saya bilang tentang husnul khotimah itu nggak jadi masalah. Bahkan para ulama termasuk Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya, saya sebutkan di situ tentang kutipan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ya, kalau nggak salah di sini pun dikaji kayaknya kitab Al-Azkar ya Pak ya. Dikaji nggak di sini? Nah, dikaji di kitab Al-Azkar. Terus saya lupa di halaman berapa, tentang masalah mengucapkan kata bela sungkawa untuk orang yang sudah meninggal atau orang yang terkena musibah meninggal. Imam Nawawi pun, para ulama kata Imam Nawawi, tidak jadi masalah kalimat apa yang diucapkan, tidak ada ketentuan, yang penting mengandung doa. Imam Nawawi pun begitu. Kemudian saya kaji dan saya jawab dari sisi bahasa. Ini kan bukan masalah kalimat fi'il. Yang fi'il itu kan terkait dengan kata kerja, itu kan masa lampau, masa kini, masa akan datang. Nah, ini kan masalahnya isim. Yang isim itu tidak terikat dengan masa lalu, masa kini, masa akan datang. Tapi fungsinya adalah al-itsbat. Fungsinya menetapkan, fungsinya menguatkan. Jadi kalau misalkan ada orang yang ketika meninggal kita katakan husnul khotimah sebelumnya, kita doakan. Ketika sudah meninggal pun kita katakan semoga husnul khotimah, itu menetapkan dan menguatkan. Semoga orang itu betul-betul dia dalam kondisi husnul khotimah. Jadi bukan masalah kata kerja, kata saya. Jawab seperti itu. Karena kita itu kesalahannya Pak, biasanya kesimpulan itu dari terjemah bahasa Indonesia dijadikan kesimpulan hukum. Nah ini kan yang salah. Kalau dia berbahasa Arab seperti Quran Sunnah, tidak bisa kesimpulan hukum berdasarkan terjemah bahasa Indonesia. Nah sama tentang masalah silaturahim juga seperti itu. Nah jadi ini terkait dengan masalah itu. Ya, jadi halal bihalal itu secara historis memang dia adalah merupakan ciri khas keislaman
dan juga keindonesiaan, tepatnya diputuskan 1948, sehingga tidak ada masalah sebetulnya dengan istilah itu. Yang penting substansinya, isinya apa terkait dengan aktivitas itu. Nah, dalam konteks ini, halal bihalal itu yang saya lihat adalah merupakan silaturahim. Silaturahim. Nah, kalau bicara tentang silaturahim, hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah perkara yang memang sudah ada perintahnya dalam agama. Dan kita sering membahas dan mengkaji ini terkait dengan silaturahim. Bahkan ayat yang saya bacakan surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 21 sampai 24, di situ silaturahim menjadi amalan pertama yang menyebabkan satu keluarga besar masuk surga secara berbondong-bondong. Ini dasar luar biasa. Ya, saya bacakan misalkan dari 1 sampai 5 itu. Walladzina yasiruna ma amarallahu bihi ayyusara. Dan orang-orang yang menyambungkan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yaitu tentang silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan dia takut kepada Tuhan mereka dan takut terhadap hisab yang buruk. Jadi yang disebut dengan wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab adalah takut, mereka ketakutan kalau harus memutuskan tali silaturahim. Makanya pertama, kenapa kita harus bersilaturahim? Pertama, ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya, ada 5 alasan kenapa Islam mengharuskan kita menjalin hubungan silaturahim. Ya, 1, ini perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan ada ancaman dari Allah dan Rasul bagi para pemutus tali silaturahim. Yang kedua, kita diperintahkan silaturahim. Silaturahim ini adalah sarana menghubungkan diri kita dengan Allah. Jadi Allah itu memiliki tali sebetulnya, penghubung antara kita dengan Allah. 1, Al-Quran salah satunya. Ini tali penghubung kita dengan Allah. Jadi kalau kita ingin menghubungkan diri kita dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Yang kedua, kita pun bisa berhubungan dengan Allah ketika kita menyambungkan rahim. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan begini, Allah berfirman, Ana Rahman wa saqaqtu rahim ismun min ismi. Aku ini Tuhan yang Maha Rahman. Jadi sebetulnya sifat Allah itu pertama Ar-Rahman, nggak ada rahimnya. Kemudian wa saqaqtu rahim ismun min ismi. Allah pecahkan dari kata Rahman itu artinya kata rahim. Jadi rahim itu berdasarkan hadis qudsi ini pecahan dari kata Rahman. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa man wasalahu faqad wasaltu, barang siapa yang menyambungkan rahim itu, maka aku akan sambungkan hubunganku dengannya, dan barang siapa yang putuskan rahim itu, aku putuskan hubunganku dengannya. Makanya Pak, jangan semarah apapun, sekesal apapun, kita jangan pernah mau memutuskan tali silaturahim, terutama dengan keluarga. Karena para ulama membagi silaturahim itu ada 1 yang pertama wajib, ini dengan keluarga yang ada hubungan darah dengan kita. Yang kedua adalah sunnah, dengan orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Ya, jadi kalau dengan ada hubungan darah itu wajib Pak hukumnya. Ya, dalam tinjauan syariat hukumnya wajib. Kalau yang namanya wajib Pak sama kayak sholat, sama kayak sholat. Makanya silaturahim itu kan 3, 1 menyambungkan dengan yang telah nyambung dengan kita, 2 menyambungkan dengan yang belum nyambung, yang ketiga adalah menyambungkan dengan yang memutuskan. Nah itu hukumnya wajib Pak. Itu jumhur ulama mengatakan wajib. Yang namanya wajib Pak, mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku, sesuatu yang kalau dia dikerjakan berpahala, kalau dia ditinggalkan dia berdosa. Itu hukum wajib begitu. Sama tolakul ini juga kan wajib, ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Cuma kita kan baru sebatas tahu yang wajib itu sholat, yang wajib itu puasa, yang wajib itu haji jika mampu, yang wajib itu zakat. Jadi kalau misalkan kita nggak sholat 1 saja ngerasa berdosa banget, tapi kalau sehari nggak dapat ilmu nggak ngerasa berdosa, padahal sama-sama wajib gitu. Jadi silaturahim itu wajib sifatnya kalau kepada orang yang ada hubungan darah. Tapi kepada orang yang tidak ada hubungan darah, itu hubungan hukumnya adalah sunnah. Ya, para ulama mengatakan begitu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, silaturahim itu kenapa dianjurkan dalam ajaran Islam? Karena kita ini adalah makhluk yang bermasyarakat. Bahkan jelaskan di dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat yang ke-112 ya. Duribat alaihimul dhillah aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Kalian selamanya akan diliputi kehinaan di mana saja kalian berada ketika kalian tidak menghubungkan diri dengan Allah, tidak menjalin hubungan dengan sesama manusia. Kita ini makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq ini makna harfiahnya yang bergantung. Jadi kita itu makhluk yang bergantung di dinding rahim. Makanya rahim itu secara bahasa Pak artinya wadah janin. Itu rahim kalau dalam perut seorang ibu itu wadah janin. Nah kita itu diciptakan min 'alaq, bergantung di dinding rahim. Artinya kita makhluk yang kebergantungan. Ya ketika kita hidup butuh orang, ketika kita mati pun butuh orang. Lahir kita membutuhkan bantuan orang lain, kita mati pun membutuhkan bantuan orang lain. Nggak ada manusia yang hidupnya sendiri. Walaupun misalkan dia ngerasa aku nggak butuh orang, aku semuanya cukup lah, aku orang kaya. Orang kaya juga butuh orang. Justru yang paling banyak kebutuhannya kepada orang lain orang kaya, Pak. Makanya Nabi pernah mengatakan begini, Pak. Ketika di hadapan para sahabatnya, Rasul sedang memberikan ceramah seperti ini. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya ayuhan nas, hei manusia," kata Rasul, "innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afai." Hei manusia, sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah dan dibantu oleh Allah. Innama tunsorun wa turzaqun, dan kalian diberikan rizki oleh Allah. Bidu'afaikum, disebabkan perantara orang lemah di antara kalian. Jadi orang kaya itu Pak, rezekinya juga perantaranya orang lemah. Orang lemah. Contoh misalkan, contoh konkret misalkan, profesi yang bergengsi saat ini misalkan dokter misalkan. Dokter itu kan apalagi dokter spesialis misalkan, wah duitnya gede. Tampilannya pakai jas putih, pakai mobil bagus, pakai suit ya. Dokter spesialis paru-paru misalkan. Ternyata rezekinya, duitnya dari orang yang punya penyakit paru-paru. Semakin parah batuknya, semakin gede duitnya makanya. Betul nggak Pak kira-kira? Iya. Jadi jangan petang-petang. Dokter apa? Spesialis paru-paru. Rezekinya dari orang yang penyakitan paru-paru. Dokter spesialis kulit. Rezekinya dari orang yang gatal-gatal. Ya, spesialis kulit misalnya. Rezekinya dari orang gatal. Bahasa kitanya dari orang kupret Pak, hanya gitulah. Semakin parah gatalnya, semakin bayarnya gede gitu. Betul nggak? Coba bayangkan kalau misalkan ternyata Allah menghilangkan semua penyakit 1 bulan saja, nggak ada orang sakit misalkan. 1 bulan nggak ada orang sakit, yang batuk kagak ada, yang bersin pun kagak ada. Itu kayaknya dokter pada nganggur kayaknya gitu. Rumah sakit pada kosong kayaknya. 1 bulan saja nggak ada orang sakit misalnya. Jadi nggak biasa. Makanya Nabi mengatakan tidak boleh sombong gitu. Ayuhan nas, innama tunsorun wa turzaquna bidu'afa. Kalian ditolong Allah, kalian diberikan rezeki oleh Allah disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Orang lemah. Ini pengusaha-pengusaha rokok kan gede-gede, kaya-kaya. Orang terkaya itu justru sekarang pengusaha. Tapi kebanyakan yang bisa perokok itu siapa? Orang lemah kadang-kadang. Orang lemah nggak bisa perokok, wis mangan orang udut enak katanya. Ada dong udut aja. Orang-orang kaya kadang-kadang jarang ada yang ngerokok. Begitu tahu ilmunya, dia tahu tentang ini, tahu itunya, tahu hukum, tahu ini, nggak ada. Tapi ketika dia ngerokok makin banyak. Jadi artinya apa? Disinilah kenapa kita harus silaturahmi. Itulah sebabnya kenapa kita itu ada zakat, ada sedekah, ada fidyah, ada kifarat. Kenapa? Disebabkan untuk orang-orang lemah. Kenapa? Karena kita pun diberikan rezeki oleh Allah dan ditolong Allah disebabkan perantara orang-orang lemah di antara kita. Jadi kenapa kita harus silaturahim? Disebabkan karena kita adalah makhluk yang bermasalah, yang nggak bisa hidup sendiri. Harus kita untuk memenuhi kebutuhan kita butuh bantuan orang lain. Jadi begitu. Nah, terus yang selanjutnya, ternyata silaturahim ini Pak
adalah merupakan amalan dan pekerjaan hampir semua nabi. Bahkan silaturahim ini adalah merupakan tradisi ataupun amalan Nabi kita Muhammad SAW sebelum dia diangkat jadi Nabi. Itu coba nanti dilihat ya, asbabun nuzul surat pertama turun kepada Rasul ya, surat Al-Alaq. Itu ada di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Jadi ketika Rasulullah itu bertahanus di Gua Hira, kemudian turun wahyu yang pertama yang disampaikan Jibril dengan suara yang menggelegar. Rasulullah saat itu ketakutan yang luar biasa. Jadi Rasulullah pun manusia punya rasa takut. Makanya di dalam ayat ini ada yang disebut dengan yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya, dia takut kepada Tuhan mereka dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi takut itu dalam ilmu psikologi, Pak, itu ada takut yang positif, Pak. Ada takut yang baik. Gara-gara dia misalkan takut gagal, maka dia belajar sungguh-sungguh. Gara-gara dia takut miskin, maka dia giat dan kerja keras di dalam bekerja. Gara-gara dia takut tidak lulus, maka dia ngapal terus. Bahkan negara yang punya rasa takut itu bisa maju, Pak. Singapura karena takut kepada negara Melayu maju, Pak. Walaupun sekarang lagi bermasalah juga itu. Ya, Korea Selatan karena takut Korea Utara maju juga. Ya. Jadi gitu. Tiongkok misalkan maju juga. Israel karena takut kepada bangsa Arab, dia maju juga. Tapi negara yang nggak ada rasa takutnya nggak maju-maju. Seperti Indonesia, nggak ada yang ditakutin, Pak. Termasuk Tuhan aja kadang-kadang nggak disakutin. Disumpah di atas Quran nggak ditakutin juga, makanya nggak maju-maju gitu. Gitu kan. Jadi sebetulnya takut itu ada takutnya positif. Makanya dalam Islam itu ada 3 bentuk takut. Ya, ada 3 bentuk takut. Ya, ada takut tabi'iyah, takut yang berdasarkan naluri kemanusiaan kita. Sama kita takut. Berdasarkan naluri kita takut. Ya, kaum wanita, ibu-ibu, nalurinya ada rasa takut. Tapi saya nggak tahu yang paling ditakutkan oleh wanita apa, saya nggak tahu. Ya, sama bapak-bapak juga ada rasa takutnya, nalurinya. Terutama handphone kalau dipegang istri takut tuh, deg-degan, jantungnya kayak berdetak lebih cepat. Gitu. Ada rasa takut kepada harimau, takut kepada macan, binatang buas, itu takut naluriah namanya. Itu namanya al-khawf at-tabi'iyah, rasa takut yang naluriah, yang tidak ada hubungan dengan keimanan sebetulnya. Jadi jangan bapak punya persepsi gini, misalnya kita kan udah digembleng selama Ramadan misalkan ya, Ramadan kita wah ibadah apa, setelah Ramadan jadi takwa ceritanya, pingin jalan-jalan ke Taman Safari, nggak mau pakai mobil, pinginnya pakai motor atau pakai sepeda. Pas ditanya kenapa, wah banyak singa, banyak, nggak takut. Tidak ada yang papa takutkan kecuali Allah. Ya dimakan juga mau acak nantinya. Itu tidak ada hubungan dengan keimanan. Itu karena naluriah. Ada juga namanya takut syaitaniyah. Takut syaitaniyah itu adalah takut yang berdasarkan karena kesetanan. Dalam ayat asy-syaitanu ya'idukumul faqra, setan itu suka nakut-nakutin kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Makanya kata setan, jangan sedekah lo nanti miskin, jangan bantu dia, jangan tolong. Kalau dia sukses belum tentu dia nolong kamu. Ditakut-takutin kita. Biasanya setan itu takutnya kita kepada sesuatu yang gak jelas, Pak. Yang ditakutin itu gak jelas. Nah, ada juga takut yang syar'iyah, yang kata Utsman bin Affan, takut yang ketiga ini dalam kitab Nasuhul Ibad itu disebutkan ada nama itu. Takut kalau kita dicabut nyawa kita, iman kita sedang lepas dalam diri kita. Itu harus takut. Jadi takut yang syar'iyah, takut yang benar. Ya, kata Utsman bin Affan, pertama adalah takut kalau kita dicabut nyawa dalam kondisi tidak memiliki iman. Itu yang harus kita takut. Makanya kan ada doanya dari Ibnu Mas'ud kan.
Kita minta kepada Allah imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu. Wahai Allah, aku minta kepadamu iman yang kokoh, nikmat yang kekal, dan senantiasa bisa mendampingi dan menemani nabimu di sorga yang paling tinggi dan kekal. Itu doanya. Ya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqataka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'la, fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, kata Ibnu Mas'ud doanya, aku minta kepadamu iman yang kokoh, tidak tergoyahkan, wa na'iman la yanfatu, kenikmatan yang tidak pernah hilang, wa murafaqata, dan menemani Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi dan juga yang kekal. Nah, itu doanya dari Ibnu Mas'ud begitu. Dahsyat doa. Karena iman ini kan yajid wa yanqus. Iman ini mengalami fluktuatif, mengalami naik turun nantinya. Terus yang selanjutnya kata Utsman bin Affan, takut yang disyariatkan juga adalah takut kalau misalkan kita dicatat oleh malaikat pencatat keburukan kita, kemudian dibeberkan nanti pada hari kiamat. Takut kalau kita ketika berbuat buruk dicatat malaikat, kemudian nanti dibeberkan pada hari kiamat. Masa itu harus ditakutin. Yang ketiga, takut terhadap setan. Nah, tapi kata Utsman, Pak, takut kepada setan itu bukan bentuk setannya, tapi apa? Takut kepada setan itu terhadap godaannya, bukan terhadap setan. Karena kalau setannya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan motoran. Makanya dalam Quran yang dijelaskan dari setan itu apanya, Pak? Kerjanya, kerja setan. Alladzi yuwaswisu fi. Jadi yang kita takutkan dari setan, Pak, bukan bentuknya, bukan ketawanya. Ini mah kalau ada yang ketawa gitu, nggak ada orangnya, takut. Tapi justru yang ditakutkan dari setan itu bentuk godaannya, karena dia bisa merusak terhadap amal kita. Ya kan, setan itu kan punya 4 strategi, Pak, untuk menggoda kita. Pertama, setan itu target awalnya mengkafirkan kita, mengkafirkan umat Rasulullah SAW. Falamma kafara inni bari'un minhu. Kalau kita sudah kafir, setan berlepas diri. Target pertamanya adalah dikafirkan. Kalau misalkan tidak bisa dikafirkan, maka dia pakai plan B. Plan B-nya dia dijerumuskan kita ke dalam dosa besar. Ujung-ujungnya nanti kita putus asa, mati bunuh diri, kafir juga. Makanya kalau ada orang yang berbuat dosa, kita harus dakwahi. Makanya kan pernah di dalam apa, Pak? Dalam Riyadhus Shalihin itu kan tentang adanya seorang pemuda yang membunuh berapa? 99 orang. Membunuh 99 orang, ini preman ya. Hobinya ngebunuh, kalau nggak ngebunuh sehari migren kayak gitu. Suatu saat dia menyesal. Suatu saat dia menyesal karena dia telah membunuh 99. Dia menyesal, pingin taubat. Dia nanya ke pendeta, nggak bakalan bisa diampuni kayak dosa kamu, terlalu kesal. Oh gitu ya, iya, percuma kau tobat, engkau nggak bakalan diampuni. Kalau begitu tanggung deh, 99 nggak diampunin, mendingan gue lengkapin aja 100. Pendetanya dibunuh jos gitu lah. Makanya kalau ada preman nanya, Pak, jawabannya jangan salah, Pak, bisa patah. Ya, ada preman nanya, jawabannya jangan salah, akibatnya bisa patah. Tapi ketika dia bertanya kepada seorang alim dari umat Rasulullah, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun, taubat dengan taubatan nasuha, Allah pasti akan mengampuni. Allah pasti. Nah, makanya orang yang berbuat dosa besar pun kita harus dakwahi. Jangan kita mengikuti langkah setan, justru memponis, mencerca sampai dia tidak bisa taubat nantinya. Nah, yang ketiga, kalau tidak mampu dijerumuskan ke dalam dosa besar, maka setan itu akan menyebabkan kita dibikin malas dalam ibadah. Ini cara dibikin malas dalam taat. Ada aja 1001 alasan kalau mau taat, mau ibadah. Bab mau ke masjid ada, kadang-kadang bensin kosong itu, mobil mogok. Tapi bab jalan-jalan lancar, ada aja kayak gitu. Nah, kalau ini pun tidak bisa, apa setan itu merusak amalan-amalan ibadah.
Pertama dikafirkan, nggak bisa, dijerumuskan ke dalam dosa besar, nggak bisa, dibikin malas, nggak bisa, dibikin rusak, dibiarkan dia beramal tapi dibikin rusak amalnya, dibiarkan dia ahli ibadah tapi dibikin ujub, dibikin sombong, dibikin sum'ah, dibikin ria dan lain sebagainya. Ini yang ditakutkan dari setan, kata Utsman, adalah godaannya, bisikannya, bukan fisik dan bentuknya. Nah, jadi ini satu amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga adalah silaturahim. Nah, silaturahim di kita ini ya populer pasca Ramadan di Idul Fitri dengan nama halal bihalal atau liqa'us sawab. Nggak ada masalah dengan istilah, yang penting esensi dan substansinya seperti apa. Itulah Islam, agama yang amat sangat luas, dalam, komprehensif, tidak picik dan juga tidak sempit. Itu barangkali yang bisa disampaikan ya dalam kesempatan pada kajian sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya, termasuk Isya gitu ya. Nggak ada pertanyaan dulu Pak ya, sudah masuk Isya. Barangkali mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.